Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kirami ajma'in. Teman-teman semuanya, yang saya hormati, saya sayangi. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai perkuliahan pada semester Gasal 2021 ini dengan tematik atau dengan matkul Kristologi. Otomatis kajian Kristologi ini sangat memiliki relevansi dan korelasi dengan salah satu studi yang menjadi alma mater saya ketika studi S1 dan maupun S2 di YIN Kediri ketika S1 dulu dengan nama Perbandingan Agama yang sekarang sudah beralih menjadi studi agama-agama. Kemudian ketika S2 di Universitas Gadjah Mada dengan nama program studi Center for Religious and Cross Cultural Studies atau CRCS. Meskipun concern saya dulu tidak di kristologi teman-teman, jadi mohon maaf nanti apabila dalam menyampaikan makalah dan diskusi saya masih banyak belajar, saya masih banyak hal yang mungkin menggali ulang, karena concern saya dulu waktu di penjurusan itu concern di Buddhisme atau agama Buddha, itu menjadi concern saya. Tetapi dengan bersama-sama kita menggali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan sehingga apa yang kita pelajari dalam satu semester ke depan dalam mata kuliah Kristologi ini berjalan dengan lancar dan kita diberikan ilmu yang manfaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman yang ambil mata kuliah Kristologi, teman-teman studi agama-agama atau SAA di kampus YIN Kediri, saya mengingatkan bahwasanya mata kuliah yang kita ambil ini, mata kuliah Kristologi maupun Buddhisme maupun Hinduisme atau Judaism dan agama-agama yang lainnya, dalam kajian ini adalah merupakan mata kuliah sebagai langkah awal kita untuk memahami agama lain. Proses peralihan dari perbandingan agama-agama menjadi studi agama-agama sebenarnya merupakan proses adaptatif atau proses kontekstualisasi di mana hubungan relasi antara agama yang dulu cenderung membandingkan atau mencari truth claim masing-masing, kebenaran masing-masing, superioritasnya masing-masing, sekarang diarahkan menuju dialog atau menuju diskusi yang penuh dengan keakraban dan kesejukan. Ini yang menjadi tujuan dari studi agama-agama dan kajian agama di berbagai kampus, baik YIN, STAIN, UIN, atau bahkan kampus-kampus umum seperti Universitas Gadjah Mada. Saya di sini Saiful Mujab akan mendampingi jenengan. Perkenalkan, nama saya Saiful Mujab, akan mendampingi teman-teman SAA untuk belajar bersama-sama terkait Kristologi ini selama satu semester ke depan. Sebelumnya saya sampaikan sedikit yaitu terkait mata kuliah Kristologi dan mata kuliah yang lainnya, yaitu pertama teman-teman harus melaksanakan minimal yaitu 4 poin. Pertama yaitu absensi, tidak boleh kurang dari 70%. Nomor 2 nanti melaksanakan tugas baik individu maupun kelompok. Nomor 3 yaitu UAS atau UTS. Yang terakhir yaitu UAS, ujian akhir, ujian tengah. Seperti itu yang perlu saya sampaikan di awal. Dan dalam kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan introduction atau pendahuluan mengenai Kristologi, teman-teman.
Kita tahu bahwasanya hubungan Islam Kristen dari awal itu tidak enak ya kalau kita lihat itu, karena komunikasi pertama Islam Kristen pada periode awal itu meskipun satu rumpun dari agama Smith, dan Rasulullah sendiri mengatakan Nabiullah Isa adalah nabi yang paling berhak menjadi saudaranya adalah beliau sendiri. Dalam konteks inilah sebenarnya kita memiliki genealogi yang sama. Kita memiliki akar sejarah yang sama, yaitu tradisi Samawi atau tradisi Smith, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kalimatus sawa. Di mana identitinya sebenarnya satu, yaitu monotheism atau Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ikhlas untuk mensucikan semua agama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu satu, tempat kita berlindung, tidak ada sekutu baginya, tidak diperanakkan dan tidak memiliki anak. Itulah identiti dari monoteisme sebenarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu banyak sekali goncangan, banyak sekali hal yang berbeda, sehingga dalam teologi Kristen sendiri mengalami banyak sekali adaptasi yang sangat ekstrim. Inilah nanti yang kita kaji mengenai kristologi. Jadi memandang agama Kristen dengan seadil-adilnya dengan kacamata sains atau pengetahuan, untuk memahami bagaimana agama Kristen itu bagaimana dalam konteks sejarah, dan seharusnya kita sebagai muslim memandang. Bukan, sekali lagi, bukan sebagai kacamata untuk merendahkan agama Kristen, bukan. Karena itu model komunikasi yang lalu, model komunikasi yang lama. Tetapi sekarang lebih kepada bagaimana kita memahami agama Kristen secara utuh dengan perspektif sejarah, untuk benar-benar kita memiliki gambaran yang nyata, yang utuh, yang accountable, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita sebagai sarjana agama, sarjana studi agama-agama tidak ngawur dalam memandang agama Kristen sebagai sebuah agama atau sebagai sebuah kepercayaan yang ada dan besar sekarang ini. Teman-teman yang saya hormati, teman-teman saya yang saya muliakan, Kristologi memiliki akar kata Kristen dan Logos. Ini hal yang sangat umum dalam kajian istilah atau kajian etimologi. Karena ini gambaran awal kita untuk melangkah untuk memahami Kristologi. Sekali lagi, pertemuan pertama ini introduction, pendahuluan, belum ke materi. Kristen sendiri memiliki makna adalah sebuah agama yang disampaikan oleh Nabiullah Isa. Namanya bisa Yesus Kristus, nama bisa Isa Al-Masih, dan macam-macam. Agama inilah yang akan kita kaji dalam bentuk logos. Kalau kita sudah ngomong logos, itu berarti satu keilmuan yang mapan, satu keilmuan yang sistematik, sehingga ada alurnya, ada tahap-tahapnya yang bisa dipelajari secara sistematis. Oleh karenanya kajian kristologi ini sama kedudukannya dengan kajian-kajian yang lain, seperti contoh biologi, ilmu yang mempelajari hal-hal yang hidup dengan cara sistematis, atau antropologi, atau sosiologi, atau ilmu-ilmu yang lainnya, arkeologi dan lain sebagainya, geologi dan lain sebagainya. Berarti kita mempelajari kristologi ini dengan satu tahapan, satu cara yang nanti tersistematis. Oleh karenanya nanti ada silabus, ada SAP, satuan acara perkuliahan, yang akan saya share di grup teman-teman. Tentu saja kajian ini tidak muncul tiba-tiba, teman-teman. Tidak muncul, kalau bahasa Jawa itu mak bedunduk.
Tetapi ini ada salah satu desakan sejarah atau potongan sejarah yang mendorong umat Islam untuk mengkaji agama Kristen dan agama-agama yang lainnya, baik Hindu, Buddha, kemudian Yahudi dan lain sebagainya, untuk dijadikan salah satu kacamata atau sudut pandang memahami atau meneliti agama-agama lain. Karena proyek itu diawali oleh Barat sebenarnya secara spesifik, meskipun dulu orang-orang Muslim, orang-orang Islam telah mengalami satu fase sejarah yang sangat maju sehingga muncul toleransi yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sendiri dalam kepemimpinannya di Madinah dikenal sebagai sosok yang mampu mengayomi dan menjadi pemimpin yang sangat luar biasa, tidak hanya bagi Muslim, tapi an-Nasara wal Majus as-salamu bainal muslimin. Orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, orang-orang Yahudi itu aman ketika Rasulullah menjadi pemimpin, menjadi presiden lah kalau dalam konteks sekarang di Madinah dan Makkah pada saat itu. Jadi Rasulullah merangkai toleransi ini dari awal sebenarnya, tidak untuk dibenturkan, tidak untuk musuhkan, tetapi untuk didiskusikan secara elok. Jadi Islam tidak menyerang Kristen, bukan. Karena pada hakikatnya ini adalah agama yang muncul dari satu genealogi, yaitu Nabi Allah Ibrahim atau genealogi Semitic monoteisme. Maka yang tidak bisa ditawar adalah kul huwallahu ahad itu tadi. Kalau orang-orang Kristen kata Rasulullah, kalau orang-orang Nasrani sudah mengatakan Tuhan itu tiga dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma shalabahu. Tidak ada yang namanya disalib, tidak ada yang namanya pembunuhan terhadap Nabi Allah Isa. Jadi kita punya perspektif, ya, punya sandaran, punya kata kunci yang kokoh berkaitan dengan Kristologi. Dan hal ini sangat sesuai, relevan dalam konteks sejarah. Dalam konteks sejarah. Karena apa? Karena tradisi orang-orang Barat ketika Islam sudah membangun model pendekatan yang balance, yang penuh semangat toleransi, tetapi ketika pada era imperialisme dan kolonialisme dan Barat mencoba mengkaji Timur dengan orientalismenya, mereka banyak sekali mencoba untuk mengkritik dan mengambil kelemahan-kelemahan agama di luar Kristen untuk dijadikan senjata memusuhi. Inilah hal yang sebenarnya tidak balance dilakukan Barat. Barat memulai kajian yang tidak seimbang. Oleh karenanya nanti muncul satu kajian yang namanya oksidentalisme atau kajian terhadap Barat yang diawali oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Hasan Hanafi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk membalanskan komunikasi hubungan antara Barat dan Timur, antara Kristen dan agama-agama non-Kristen, antara agama Barat dan agama-agama orang Asia, seperti itu. Maka kajian Kristologi ini saya menganggap salah satu pilar yang ada pada kajian oksidentalis. Karena kita tidak bisa benar-benar utuh memahami Barat sebelum kita memahami agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Barat, yaitu Kristen atau Katolik atau Protestan dan lain sebagainya. Oke, kita runut. Ini sejarah sebagai prolog. Agama Kristen sendiri adalah satu agama dalam konteks sejarahnya ketika Yesus lahir. Banyak sejarah berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan Yesus itu lahir 1 Masehi karena Al-Masih atau Masehi itu diambil untuk peringatan tahun kelahiran Yesus. Berarti kalau sekarang 2001 Masehi, 2001 setelah kelahiran Yesus atau dari kelahiran Yesus. Meskipun ada sejarah yang melakukan revisi, Yesus lahir 3 tahun sebelum 1 Masehi. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada bahkan 2-3 tahun pasca Masehi. Tapi terlepas dari itu, seputar itulah kelahiran Yesus.
Dalam konteks praktiknya, dalam konteks sejarahnya kita tahu banyak sekali adaptasi teologi dan ajaran yang dilakukan oleh Kristen itu sendiri. Karena apa? Karena agama Kristen itu bisa kita katakan agama yang susah diterima pada masa kemunculannya. Dan Nabiullah Isa sendiri kalau kita lihat bagaimana perjalanannya tidak benar-benar sukses untuk mendakwahkan agama ini untuk dianut orang banyak. Meskipun ukuran sukses itu sekali lagi bukan dilihat dari umatnya, karena Nabiullah Isa al-Masih alaihi salam termasuk ulul azmi, berarti nabi yang sangat luar biasa dalam tingkat dakwah dan kesabarannya. Tapi Allah memang menggariskan, Allah memang menakdirkan Nabiullah Isa ini tidak diikuti oleh banyak orang pada waktu dia hidup. Bahkan dimusuhi, bahkan memiliki kontroversi sehingga diburu oleh bangsa Romawi. Dan dalam tradisi kita, Nabiullah Isa diangkat ke langit. Meskipun dalam tradisi Katolik, dalam tradisi Kristen, Nabi Isa meninggal sebagai sebuah penebusan. Oke, detailnya kita kaji pada materi. Ini hanya ilustrasi sejarah saja. Selanjutnya, ketika itu banyak sekali pengikut-pengikut Nabiullah Isa yang kemudian dieksekusi, seperti Markus, seperti Yohanes, seperti Matius dan lain sebagainya, yang rata-rata juga meninggal dalam keadaan tragis. Ada yang dibakar, ada yang dimutilasi, ada yang macam-macam serem semuanya. Sehingga pasca itu secara otomatis agama Kristen itu mengalami satu kepasifan, ketakutan dari umatnya untuk mengembangkannya. Baru nanti periode 300 tahun pasca kematian Nabiullah Isa, banyak sekali orang-orang yang kemudian mencoba menjadikan agama Kristen ini bisa diterima oleh khalayak ramai. Di antaranya adalah Prakses. Prakses itu orang yang pertama kali mencoba untuk menanamkan teologi Kristen menjadi teologi Dwi Tunggal. Jadi sebelum Trinitas ada satu cara pandang Kristen yang baru. Ini paradigma Dwi Tunggal. Dwi Tunggal itu antara Allah dan kemudian Nabiullah Isa. Menurut Prakses, antara Allah dan Nabiullah Isa ini tidak ada beda. Ini adalah satu kesatuan, yang membedakan adalah yang satu sifatnya gaib, yang satu terbungkus tulang, darah, dan daging. Dalam pandangan Praksis ini nggak ada istilah Roh Kudus seperti Trinitas. Ini merupakan suatu pandangan yang umum dan disampaikan oleh Praksis sebagai upaya untuk agar agama Kristen ini bisa diterima. Karena orang-orang Barat, khususnya Eropa ini susah sekali menerima satu tradisi keagamaan yang Tuhannya itu abstrak. Berbeda dengan orang-orang Timur yang terbiasa untuk menyembah Tuhan yang abstrak. Allah itu kan sangat abstrak, ghaibul ghaib. Sedangkan orang-orang pagan, orang-orang penyembah berhala, orang-orang agama Arabi, kalau kajian perbandingan agama dulu mengatakan, terbiasa menyembah dengan ada objeknya. Maka Prakses ini mencoba untuk membuat terobosan agar agama Kristen yang sifatnya memiliki ketuhanan secara abstrak itu diterima dengan cara menggabungkan antara Allah dan Roh Kudus ini. Yesus ini. Kemudian ada lagi tokoh yang lain yang ini lebih sukses dari Prakses, mengusung ide Tritunggal, yaitu Paulus. Yang kemudian ajarannya ini diterima oleh Raja Konstantin sebagai ciri khas cara beribadah orang Kristen Katolik dan agama-agama Kristen yang lainnya. Tapi jangan kira hanya dua pemikiran itu. Dalam pertemuan konsili Nisea pada waktu Raja Konstantin masih hidup konsili pertama itu, ada pertemuan para uskup-uskup yang jumlahnya sekitar 200 lebih. Itu mendiskusikan konsep ketuhanan yang berbeda-beda.
antara satu uskup baik dari Alexandria Mesir yang terkenal dengan Kristen Ortodoksnya, Koptiknya, di Timur Tengah, di Arab, di Palestina, semuanya berkumpul untuk mendiskusikan ketuhanan dari konsep ketuhanan dari Kristen, dan tidak ditemui kesepakatan. Maka dari inilah kita memahami bagaimana agama Kristen itu dari awal konsep teologinya itu memang tidak original dari teks Tuhan, tetapi hasil diskusi manusia, hasil diskusi banyak orang, sehingga yang cocok yang mana. Ini ya yang menjadi hal yang aneh menurut tradisi Muslim, karena seharusnya itu given atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan otak-atik dari manusia. Dari sinilah nanti kajian Kristologi itu berkembang, teman-teman. Kita akan mempelajari secara panjang lebar bagaimana konsep Trinitas dalam agama Kristen, perpecahan dalam agama Kristen, sampai menjadi nanti Katolik Rum dan Katolik Yunani. Sampai muncul lagi perpecahan yang sangat hebat, yaitu Katolik dan Protestan. Protestan muncul lagi, ada Advent dan lain sebagainya, yang berkembang sangat luar biasa. Ada Ortodok, ada Kristen Koptik, ada Kristen macam-macam, yang itu akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya berkaitan dengan materi-materi Kristologi yang akan datang. Yang jelas kesimpulannya, dalam mata kuliah Kristologi ini kita akan mengkaji agama Kristen dalam perspektif sejarah dengan kacamata kita. Tetapi ini tidak bertujuan untuk mencoba menghakimi. Kalaupun saya tadi menyampaikan ada bagaimana kesalahan atau rekayasa manusia untuk menciptakan ketuhanan, ini memang faktual dan ini diakui dalam teks-teks sejarah. Jadi bukan kita omong kosong untuk menunjukkan truth claim kita, bahwasanya agama Islam secara khusus dalam konsep ketuhanannya memiliki satu keunikan dan keistimewaan dari agama yang lain, di antaranya Kristen ini. Makanya seiring dengan perkembangan waktu nanti dalam mata kuliah Kristologi kita akan mempelajari banyak hal tentang Kristologi untuk mencoba menggabung, mengkomunikasikan antara Islam dan tradisi-tradisi Smith yang lain, sehingga muncul dialog yang epik, dialog yang berimbang berdasarkan fakta yang menjadi modal dasar mahasiswa atau teman-teman dari studi agama-agama. Saya kira itu cukup. Jangan lupa pesan di e-learning dan juga di WA untuk masalah SAP sekali lagi, dan silabus saya akan share di grup ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.